Dah, aku on cam nih, Kak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta nikmatnya kepada kita semua, sehingga kami dari kelompok 3 dari kelas 3D Ada dapat siapa, Kak? mempresentasikan, Ada siapa? eee, produk kami pada kali ini. Shalawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada pucuk pimpinan umat sedunia, yaitu Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat dan yang kami hormati Ibu Wirnisa STP MSI selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Selanjutnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Rudatul Diva Irwan dengan NIM G1D123083 bersama rekan-rekan saya. Saya Muhammad Ilham Fauzan dengan NIM G1D123064. Saya Indi Fitrianingsih dengan NIM G1D123160. Saya Mida dengan NIM G1D1 23099. Saya Wilfa Fizliariska dengan NIM G1D123156. Baik, mungkin langsung saja untuk presentasinya, di mana kami memiliki official logo seperti ini. Next. Untuk latar belakang produk kami ini adalah cheese squid adalah dessert yang mengombinasikan antara cream cheese dan biskuit. Di sini maksud mengombinasikan bukan berarti itu cream cheese-nya dan biskuitnya dikombinasikan, bukan di-blend juga, tetapi cream cheese-nya itu, dikombinasikan di dalam cup, di mana, layer pertama itu memakai cream cheese, kemudian biskuit, cream cheese, biskuit, cream cheese, biskuit, cream cheese lagi di atasnya, kemudian baru, diberi di atasnya itu topping untuk menambah nilai estetikanya. Nah, untuk ide ini muncul dari FYP TikTok karena kami mencari referensi itu di TikTok. Jadi kami, menemukan cheese squid ini sebagai, produk yang akan kami jual karena, cheese squid ini sangat jarang ditemukan di kota Jambi dan hal tersebut menjadi nilai tambah untuk, kami, menjual cheese squid ini sebagai produk yang akan kami jual. Selanjutnya untuk deskripsi produk, yaitu cheese squid kami menawarkan 2 varian rasa, di mana varian pertama itu, biskuitnya itu menggunakan crackers. Nah, untuk crackers ini, sudah banyak, dijual oleh orang-orang dan biasa sudah dibuat oleh orang-orang itu menggunakan crackers. Nah, di sini untuk varian keduanya kami, mengganti crackers itu, kami berinovasi untuk menggantinya menjadi gandum. Jadi crackers kami ini menawarkan 2 varian rasa, yaitu varian crackers dan varian gandum. Next. Untuk cara pembuatan mungkin akan dijelaskan oleh Wilfa Fezli Ageska. Kepada Wilfa dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu cara pembuatan dari cheese squid. Yang pertama yaitu kita menyiapkan alat dan bahan yang sudah disiapkan. Setelah itu, kita memasukkan keju Sprite ke dalam wadah, campurkan dengan sedikit susu cair. Setelah itu, siapkan wadah lain untuk adonan whipped cream, bubuk, kemudian aduk dengan susu cair hingga mengembang. Setelah itu, campurkan whipped cream yang sudah mengembang dengan adonan keju. Selanjutnya, siapkan susu cair sebagai rendaman gabin atau gandum. Kemudian, siapkan cup sebagai wadah cheese squid. Setelah menyediakan cup, kita akan rendam sebentar crackers atau gandum, lalu letakkan di cup yang sudah disiapkan. Kemudian layer dengan krim yang sudah dibuat sampai 4 layer. Kemudian tambahkan topping sesuai selera. Terakhir tutup cup lalu masukkan ke dalam kulkas dan selanjutnya sajikan dengan keadaan dingin. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Dan ini ada beberapa dokumentasi pembuatan dari kami. Eh, Terima kasih. Baik, untuk analisis SWOT atau analisis SWOT akan dijelaskan oleh Emida. Kepada Emida dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya ada analisis SWOT, yaitu ada faktor internal dan eksternal, yang dimana untuk strike
atau bisa dilihat ini bisa dibuat berbagai bentuk topping dan bentuk cup karena menggunakan sistem PO juga produk kita selalu fresh. Untuk weakness-nya, banyak saingan dari inovasi dessert lain yang membuat banyak sekali mungkin tantangan buat kita. Selanjutnya ada tekstur berubah jika terlalu lama di suhu ruang. Dan untuk opportunities, yaitu belum banyak dijual dan bisa menjadi tren makanan sehat. Untuk trade, tidak semua orang suka keju dan ada juga orang yang alergi keju. Selanjutnya untuk SO atau Straight Opportunities, karena menggunakan sistem PO, produk ini lebih fresh dan juga bisa memilih topping dan bentuk sesuai yang diinginkan oleh konsumen. Selanjutnya, WO atau Weakness Opportunities, walaupun banyak saingan dari dessert lain, tapi untuk produk cheese squid ini masih belum banyak dijual di Jambi, sehingga itu menjadi peluang kita untuk menjual dessert ini. Selanjutnya, SD atau Straight Trade, karena bisa dibuat dengan berbagai topping dan bisa diubah bahan dari keju menjadi coklat. Jadi sering dibuat yang tidak suka keju ini tetap bisa memakan produk kami. Selanjutnya untuk WT atau Weakness Trade, dengan adanya sistem PO, konsumen bisa memilih antara varian dan topping yang diinginkan dan produk lebih fresh serta tekstur tidak berubah. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk bisnis model kanvas akan dijelaskan oleh Ilham Al-Fauzan. Kepada Ilham dipersilahkan. Terima kasih moderator. Jadi di sini aku akan menjelaskan tentang bisnis model kanvas. Ada beberapa di sini. Kita menjelaskan tentang key partners dulu. Namanya key partners. Apa sih partners yang kita kerjasamai? Itu ada dua, yaitu toko bahan kue dan toko buah. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu, kami menggunakan beberapa topping yang menggunakan buah. Jadi kami membutuhkan kerjasama dengan toko buah dan toko bahan kue. Karena kenapa? Karena kami menggunakan whipped cream dan semuanya itu bisa didapatkan di toko bahan kue. Kemudian ada key activities. Itu apa aja kegiatan yang kami lakukan selama membuat produk yang kami jual. Yaitu pertama, kami yaitu yang pasti membeli bahan. Tidak ada bahan, tidak ada yang bisa dibuat. Kemudian yaitu membuat cheese cuit, seperti yang langkah-langkah yang telah dijelaskan oleh Birfa tadi. Kemudian ada promosi online. Jadi kami membuat promosi juga di Instagram dan di WA. Dan juga kami menjual secara langsung. Jadi kami menjual langsung di pondok meja dan ada stand di sana. Kemudian ada key research. Ada beberapa, ada 4. Yang pertama SDM, kami SDM ada 5. Kemudian ada peralatan dapur untuk memasak. Kemudian ada barang dagangan, apa aja barang yang kami butuhkan untuk mendagang pas di meja kemarin. Kemudian ada sosmed dan tempat berjualan. Jadi kami menggunakan 2 atau sosmed dan tempat berjualan, Instagram dan WhatsApp. Kemudian ada value proposition. Jadi apa sih value proposition dalam cheese cuit ini? Jadi cheese cuit ini sangat bagus untuk orang yang menyukai dessert dingin. Kenapa? Karena kami fokus dengan orang-orang yang sangat menyukai dessert dingin dan juga manis. Ini termasuk makanan dessert yang manis dan juga kami menyediakan topping buah dan non buah. Jadi bisa disesuaikan selera. Apabila Anda yang mau diet itu bisa menggunakan topping buah. Kalau orang yang ingin cenderung manis bisa menggunakan topping becel dan lain-lain. Kemudian ada customer relationship. Jadi kami menawarkan gratis ongkir yang mencakup pada beberapa, seperti kami menyediakan gratis ongkir dalam wilayah yang kami bisa capai seperti Maya, Kobar, dan Pondok Meja. Jadi dan juga kami menawarkan pada saat batch pertama kami menawarkan beli 3 pieces diskon 30%. Jadi orang yang membeli 3 produk akan mendapatkan diskon sampai 10%. Kemudian ada channels. Jadi kami di sini ada 2, yaitu media sosial dan kafe. Jadi kami menggunakan media sosial untuk berjualan dan kemudian kalau kami ingin mengembangkan bisnis lebih jauh, ini sangat cocok bekerjasama dengan kami. Apa? Karena ini sangat cocok disajikan dengan kopi karena kami menggunakan sesuatu yang dingin, manis dan enak. Kemudian kami kemudian ada customer segment. Customer segment ini ada beberapa, ada 3. Jadi kami fokus di pertama itu pecinta makanan manis karena ini ada salah satu dessert yang manis dan dingin. Kemudian ada remaja dan anak-anak.
Jadi ini sebenarnya bisa bisa dikonsumsi oleh semua orang. Tapi kami fokus benar belajar di mana. Kemudian ada cost structure. Ada cost structure. Jadi di sini ada 4. Pertama biaya bahan purchase duit. Kemudian ada biaya kemasan, proses pengolahan, dan biaya ongkir. Biaya ongkir ini adalah ditanggung oleh kami. Jadi yang ingin membeli just do it itu gratis. Jadi biaya ditanggung oleh kami. Kemudian ada revenue stream. Apa aja revenue stream? Ada 3. Yang pertama itu promo diskon 10% setiap pembelian 3 pieces. Kemudian ada sistem ongkir dan penjualan langsung. Revenue stream itu kan lebih ke value yang didapatkan oleh pembeli. Itu ada pertama diskon 10%, sistem free ongkir, dan penjualan langsung. Jadi salah satu strategi customer salah satu strategi revenue stream itu apa sih value bisa apa keuntungan bisa didapatkan untuk beli. Terima kasih, saya kembalikan ke model. Baik, untuk selama penjualan kami akan dijelaskan oleh Indi Fitrianingsih. Kepada Indi dipersilahkan. Terima kasih untuk kesempatannya. Pada penjualan pertama ini, yaitu pada tanggal 14 November 2024, kami menjual dengan penjualan 16 pieces, di mana pemasukannya mendapat 174.000 dan pengeluaran 131.000. Di mana bahan-bahan yang kami beli ada keju 2 pieces dengan harga 23.000, crackers 2 pieces 13.500, gandum 27.500, susu low fat 2 dengan harga 14.000, strawberry 1 bungkus 10.000, whipped cream 200 gram 34.000, coklat bubuk 6.000 dan matcha 3.000. Next. Untuk pada saat penjualan pertama ini kami ada sedikit kendala di mana karena kami baru mencoba 2 kali, jadi dalam pembuatan whipped cream tersebut ada kesalahan yaitu tidak menggunakan air dingin. Jadi whipped cream-nya itu kurang mengembang. Next. Untuk penjualan 2 pada tanggal 17 November 2024, kami menjual 15 pieces di mana pemasukannya 180.000 dengan pengeluaran 116.000, yaitu bahan-bahan yang dibeli ada keju 2 bungkus 23.000, crackers 2 13.500, gandum 2 18.500, susu low fat 2 14.000, whipped cream 200 gram 34.000, air dingin 3.000 dan strawberry 1 bungkus 10.000. Karena setelah mencoba yang pertama itu kami lebih baik lagi di penjualan kedua karena sudah menggunakan air dingin dan whipped cream mengembang dengan baik. Penjualan ketiga yaitu 21 November 2024 atau pada saat expo di kampus Pondok Meja, kami menjual 33 pieces dengan pemasukan 346.000, pengeluaran 212.000. Dengan bahan-bahan yang dibeli ada whipped cream 400 gram 66.000, crackers 4 dengan 27.000, gandum 3 27.500, susu low fat 4 28.000, keju 4 46.000, es batu 8.000 dan strawberry 10.000. Kendalanya pada saat expo itu yaitu tempat perjualan karena membuka stand di lobi Unja Pondok Meja, dan untuk wadah produk cheese squid ini supaya tetap dingin sama dijual. Pada penjualan keempat, 28 November 2024, kami menjual 20 pieces dengan pemasukan 200.000 dan pengeluaran 113.000. Bahan-bahan yang dibeli ada keju 2 bungkus 23.000, crackers 2 13.500, gandum 2 18.500, susu low fat 2 14.000, whipped cream 200 gram 34.000 dan strawberry 10.000. Kendalanya pada penjualan keempat ini yaitu pada saat mencari strawberry, karena kami membuat di siang hari, jadi strawberry belum banyak tersedia. Saya kembali. Berikut dokumentasi penjualan kami dari penjualan pertama sampai penjualan keempat. Saya kembalikan ke moderator.
terima kasih. Untuk selanjutnya itu kami juga memiliki official Instagram, yaitu kami, username-nya itu cisquid__cicicuit, di mana kami, sudah, mulai dari coming soon. Kemudian, kami memperkenalkan produk kami kemudian kami open order, dan ini sudah ada batch pertama, yaitu, beberapa dokumentasinya dari customer, batch kedua, batch ketiga, batch keempat, dan kemudian kami mengucapkan terima kasih kepada customer, dan akhirnya kami juga sudah izin pamit untuk, menutup, agenda kami atau menutup, jualan kami. Next. Nah, ini beberapa dokumentasi dari customer kami, di mana kami menyebutnya itu adalah kecintaan IDEO. Karena kami berlima ini adalah IDEO, jadi kami menyebut customer kami itu adalah kecintaan IDEO. Oke, next. Selanjutnya ke kesimpulan, produk yang terjual, selama 4 batch ini, itu sebanyak 84 pieces dengan pengeluaran, bahan baku itu 572.000 ditambah dengan, 72.000 dari, kemasan. Eee, untuk jumlahnya itu 644.000, dan pemasukan kami selama 4 batch ini sebanyak 900.000. Jadi keuntungannya yaitu pemasukan dikurang dengan pengeluaran itu sebanyak 256.000 atau setara dengan 40% keuntungan kami dari pengeluaran. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan untuk, sesi, pertanyaan atau sesi diskusi akan dilanjutkan di grup WhatsApp. Sekian dari kami kelompok 3 kelas 3D dari IDEO. Terima kasih, jika ada kekurangan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.